waktu itu si tukang ini bagian ngecat itu ngecat tangki air. Harusnya tangki air itu di dalamnya tuh dikasih epoksi dulu untuk sebelum dicat. Nah waktu itu kan dia masuk ke dalam tuh, nah ngecat di dalam, nggak taunya temennya itu ada yang ngelas. Kan dia nggak tahu tuh ada temennya yang lagi ngecat di dalam tangkinya itu. Nah pas dia ngelas, percikan apinya itu ke dalam tangkinya itu langsung. Si ceweknya ini tuh berdiri di dekat klosetnya itu, di sampingnya kloset. Nah karena dia terhimpit, dia lari ke atas. Kan office-nya ada di lantai 2, Lantai 2 itu buat kita meeting biasanya. Pas dia di lantai atas, sembunyi di ruang meeting, itu kursinya itu kayak ada yang ngebanting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan di edisi Malang kali ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor di tempat dia bekerja, yaitu di workshop karoseri di daerah Gresik. Di sebelah gue udah ada Kak Ana. Halo Kak. Halo. Akhirnya ketemu nih, Ana dari podcast Kisah Horor. Yoi. Ini mau nyeritain kejadian horor di tempat dia bekerja waktu itu. Tempat Kak Ana bekerja ya di Gresik waktu itu. Ya, workshop karoseri. Karoseri. Menarik. Ini pertama di Lonceng Misteri, workshop karoseri. Nah, Kak Ana, kita tadi udah ngobrol-ngobrol nih di depan bentar. Ini katanya tempat kerja Kak Ana nih banyak banget kejadian-kejadian horor yang terjadi, bahkan ada beberapa tragedi di sana ketika Kak Ana bekerja ya. Iya. Itu bener Kak ya? Bener. Ya itu karena emang lokasinya sih udah horor banget sih ya tempatnya. Sampai terjadi kecelakaan kerja yang akhirnya merenggut 2 nyawa di situ. Itu kejadian horor. Karena kejadian horornya itu. Sampai ada 2 nyawa. Ya? Oke, tahan dulu nih kayak ceritain nih. Jadi buat sahabat lonceng wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Yaudah Kak, langsung kita mulai aja nih Kak ceritanya. Jadi gini, awal mula itu kan aku kerja di sebuah perusahaan, perusahaannya itu perusahaan di bidang karoseri. Karoseri? Iya, karoseri itu perusahaan yang bikin kayak ambulans, mobil-mobil pelayanan, bis, truk, dan lain-lain kayak gitulah. Dan itu kantornya itu ada di sekitar daerah Gresik gitu. Nah, aku di situ di bagian PPIC waktu itu. PPIC itu bagian controlling semuanya. Dari purchasing semuanya, pokoknya kepala produksi dan lain-lain lah, pokoknya itu aku. Jadi langsung nge-handle semuanya itu dan berurusan sama atasan langsung. Oh, jadi kayak asisten manajer gitu apa gimana? Lebih kayak gitu. Lebih kayak gitu ya? Kayak gitu. Nah, terus kejadiannya itu pada saat awal mulanya ini terjadinya ya, pernah terjadi sebuah kecelakaan kerja di situ. Itu terjadi pada tahun 2015. Kecelakaan kerjanya itu gara-gara ada salah satu tukang, kebetulan tukangnya ini bagian ngecat, terus dia tuh ngecat tangki. Kita ada orderan tangki nih. Tangki itu apa nih? Tangki air. Nah itu sebelumnya aku masuk situ sih, soalnya aku waktu join di situ tuh tahun 2017. Oke, 2 tahun setelah kejadian berarti ya? Iya. Nah pada saat itu pas tahun 2015 itu ada sebuah tragedi kecelakaan kerja di bengkel di workshop yang aku tempatin. Di situ kan ada 2 workshop, ada bengkel 1 dan bengkel 2. Nah workshop yang kedua ini yang kejadian itu ada di belakang sendiri. Nah waktu itu si tukang ini bagian ngecat tangki air. Nah harusnya tangki air itu di dalamnya tuh dikasih epoksi dulu untuk sebelum dicat. Nah peraturannya kalau ada orang ngecat di daerah situ nggak boleh ada orang ngelas. Nah waktu itu kan dia masuk ke dalam tuh,
Nah ngecat di dalam, nggak taunya temennya itu ada yang ngelas. Kan dia nggak tahu tuh ada temennya yang lagi ngecat di dalam tangkinya itu. Nah pas dia ngelas, percikan apinya itu ke dalam tangkinya itu langsung meledak. Meledak. Nah pada saat kejadian itu ya mohon maaf ya, itu korbannya itu kepalanya itu hancurnya tuh kayak separuh gini lah. Pokoknya sisa dagunya gini lah. Gitu. Terus itu sampai ke ruangan kantor yang aku tempatin waktu itu. Itu gede banget ledakannya. Gede sampai apa ya? Sampai di perusahaan-perusahaan samping-sampingnya itu kedengeran gitu. Sempat masuk berita nggak sih? Sempet, tapi mungkin karena takut kenapa-napa dalam perusahaannya itu di berita online-nya itu dihapus. Oke. Gitu. Cepat ya langsung. Cepat langsung dihapus gitulah. Nah itu. Nah setelah itu di 2017 aku join di situ. Nah pada saat join di situ kan karena aku anak baru dan belum pernah serah terima jabatan, akhirnya itu kayak aku mendalamnya tuh sampai lembur-lembur lah tengah malam. Nah pada saat itu ada salah satu karyawan itu tukang ngasih tahu, Mbak kalau misalnya mau lembur jangan lebih dari jam 9 gitu, karena biasanya lampu-lampunya tuh udah dimatiin. Kan itu gedungnya luas banget tuh. Bangunannya luas. Areanya luas, di depan juga luas. Nah, di situ kebetulan di depan bengkel itu ada mobil build up bekas gitu. Oke. Nah, itu mobil build up-nya tuh banyak banget dan ada salah satu mobil build up bekas ambulans yang tabrakan gitu. Tujuannya mau direparasi terus mau dijual lagi. Karena kita memang perusahaannya juga ngejual unit-unit bekas gitu, mau unit-unit build up. Terus kalau denah lokasinya itu ya Kak ya. Jadi ini ruanganku, pabrik aku, terus dibatasin sama kaca supaya tujuannya aku bisa kontrol orang-orang yang lagi kerja di bengkel. Depan itu sudah tempat workshopnya. Gitu. Terus di luar itu mobil-mobil build up seperti kayak wingbox, ambulans dan lain-lain. Wingbox itu mobil-mobil besar itu. Di belakang itu ada lagi Kak. Di belakang itu ada mobil-mobil wingbox juga build up, cuma di situ ada rawa-rawanya. Ada rawa-rawanya. Dengar-dengar katanya kan ada serpihan-serpihan dagingnya itu gak sengaja kebuang dan dibuang di rawa itu. Katanya yang bersihin itu waktu itu. Nah kejadiannya itu pada saat aku ngelembur di sekitar sampai jam 9:30 malam. Nah itu karena aku nyiapin berkas-berkas SPK yang mau dikerjain. Waktu itu aku lembur sendirian karena posisinya itu malam Jumat. Nah malam Jumat itu kebanyakan orang-orang di sana itu nggak mau lembur. Pokoknya jam 5 itu udah pada pulang semua. Sedangkan aku tuh kan nggak tahu. Jadi aku ngelembur-ngelembur aja di situ. Nah waktu itu karena aku habis nyelesain SPK itu aku harus ngecek workshopnya itu apa aja nih barang-barangnya yang takutnya nanti kan ada orang yang ngeletaknya itu sembarangan. Nah aku ngecek. Nah itu kan workshopnya besar dan ruangannya tuh remang-remang. Nah waktu itu di paling ujung itu aku ngelihat ada kayak tabung oksigen buat ngelas. Itu kan bentuknya berdiri kayak tabung di rumah sakit itu loh. Nah itu berdiri, itu pas di tengah-tengah. Nah aku ngelihatnya itu kayak sosok orang tapi nggak ada kepalanya. Waduh. Nah waktu itu aku masih belum tahu ceritanya itu. Oh itu belum tahu ceritanya? Belum tahu ceritanya. Jadi cuma ngelihat kayak orang nggak ada kepalanya. Kenapa aku bisa itu ngejelasin itu orang? Karena aku ngelihat tangannya itu ngegenggam gini. Di bawah gini ngegenggam. Terus dia itu posisinya hadap-hadapan di aku. Nah karena waktu itu kan aku kayak masih ngeliatnya remang-remang ya, itu beneran orang apa bukan sih? Nah aku tuh nyamperin ngeliat. Nah pas waktu aku nyamperin berubah jadi tabung gas, tabung oksigen lagi. Nah selesai, habis itu aku mau balik ke arah office aku lagi. Pas aku mau balik ke arah office di area potong press plat besi, itu kayak ngedenger suara kayak benda dijatuhin di besinya. Luntang gitu kan. Aku ngecek ke situ. Karena orangnya penasaran banget sih. Nah pas aku cek itu nggak ada apa-apa yang jatuh. Nggak ada apa-apa, terus aku cek lagi. Nah pas aku cek ke bawah-bawah itu tiba-tiba dari sisi
mata kiri yang sini ya, pojokan itu kayak ngelihat sekelebat bayangan hitam. Cepet banget gitu. Nah dari situ aku udah mulai serem, terus aku beres-beres, terus aku pulang gitu. Nah terus kejadian berikutnya itu pas aku inget banget waktu itu aku ada orderan mobil pelayanan toilet dari dinas Jakarta lah gitu. Nah waktu itu emang urgent banget dan deadline. Jadi aku lembur sampai setengah 12 malam. Sama tukang-tukangnya waktu itu. Nah waktu itu kan karena gabut gitu ya, gabut banget. Aku tuh jalan ke belakang workshopnya itu, yang ada rawa-rawanya tuh loh Kak. Nah yang ada rawa-rawanya tuh kayak model-model penelusuran gitu. Pakai senter gitu, iseng-iseng. Ala mau nelusur nih. Iya, iseng-iseng gitu kan. Nah, di situ kan ada 2 unit mobil wing box gede, ada boxnya yang panjang itu, sama ada kayak gudang berkas-berkas lama. Nah, waktu itu aku tuh jalan-jalan ke sana lah, sendirian, karena teman-teman ada beberapa itu pada ngerjain cat gitu kan, ngecat di dalam. Pas aku nyenter-nyenter gini, aku tuh ngelihat ada sosok putih-putih itu di boxnya itu, di truk yang pink box itu, di atas lagi oncang-oncang kaki, gitu. Cuma aku kan nggak ngerti ya itu beneran orang apa bukan. Soalnya posisinya itu cuma putih-putih doang, terus rambut, tapi posisinya itu ngebelakangi gitu. Jadi ini kan box bentuknya gini. Nah dia yang duduk di sebelah sisinya. Iya, yang di sisi sebelahnya. Ya itu lagi oncang-oncang kakinya, kelihatannya tuh karena kainnya tuh gibas-gibas sampai kelihatan gitu. Gitu. Terus aku ngeliat kan, apa tuh? Kuntilanak bukan gitu. Karena aku tuh kan orangnya lebih ke penasaran gitu kan. Pas aku samperin, tiba-tiba dalam sepersekian detik tuh langsung kelebat hilang gitu. Gitu. Cepet hilang gitu ya? Padahal aku mau ngasih momen gitu, mau aku rekam gitu kan. Cuma nggak sempat ya, karena mungkin rasa penasarannya jauh lebih gede dibandingkan harus ngeluarin handphone terus ngerekam kayak gitu-gitu kan. Akhirnya aku balik ke workshop, terus mungkin agak keringet dingin gitu ya, habis ngeliat kayak gitu-gituan. Terus aku disamperin nih sama teman yang tukangnya gitu kan, ya cerita-cerita lah sambil istirahat gitu. Kenapa Mbak gitu kan? Oh ya habis ngeliat sosok nih di belakang mana? Deket ini mobil-mobil build up gitu kan. Dia bilang jangan sering kesana kalau malam-malam, takutnya nanti kesurupan gitu. Emang kenapa? Ya di situ serem katanya gitu. Coba bilang serem gitu. Karena dulu katanya setelah kejadian yang kecelakaan kerja itu, selama 7 hari 7 malam itu ada karyawan yang sering kesurupan di sana. Oh iya? Tapi yang kesurupan itu cewek. Rata-rata karyawan cewek. Cowok-cowoknya enggak, cewek. Dan itu kesurupan misalnya nih satu hari itu 1 orang. Berikutnya itu nambah jadi 2 orang. Berikutnya nambah jadi 5 orang. Kayak gitu-gitu. Akhirnya sampai yang hari ke-7 itu kayak kesurupan massal. Anjir. Bisa sampai ada 10-15 orang waktu itu. Cewek semua, karyawan cewek. Nah, waktu itu aku agak sempet nggak percaya sih karena kayak gitu-gitu kan. Terus karena aku nggak percaya, akhirnya besoknya aku berusaha untuk membuktikan lagi gitu loh. Nah waktu itu lembur lagi, pokoknya selama 1 bulan tuh aku lembur terus. Itu aku sekitar jam setengah 11 malam itu aku ke belakang lagi, terus ya udah cek gitu kan, cek. Nah pas di rawa-rawanya itu kan ada air. Iya. Itu tiba-tiba kayak ada benda jatuh ke air. Plung. Cuma itu gede. Enggak kayak batu dilempar gitu enggak. Maksudnya batu kecil dilempar gitu enggak. Itu kayak gede gitu loh. Kayak batako gitu ya? Iya. Batu batako dilempar. Iya. Nah pikirku tuh masa kepala nih yang nyemplung atau apa kayak gitu-gitu. Nah pas aku cek itu ternyata ada kayak rambut muncul gitu di atas gitu, kan aku center kan, kayak ada rambut tiba-tiba langsung masuk ke dalam. Gila, males banget. Iya, itu langsung aku balik lagi ke depan. Jadi kayak nongol setengah dulu gitu ya? Kayak nongol berarti sekepala sih. Cuma ini rambutnya doang, rambutnya yang ngambang-ngambang gitu loh, panjang gitu. Terus tiba-tiba langsung masuk ke dalam gitu, cepet gitu masuk ke dalam gitu, sepersekian detik. Pokoknya kalau aku melihat penampakannya itu sepersekian detik gitu. Ya. Tapi itu kayak momen, bagi aku tuh momen yang sangat ngeri banget sih. Iya. Kayak gitu-gitu. Nah,
Terus kejadian berikutnya itu pada saat aku bikin cutting stiker. Nah, waktu itu kan kita kalau misalnya mobil pelayanan itu kan harus ada stikernya tuh. Nah, waktu itu bikin cutting stikernya itu di gedung depan, bengkel depan. Nah, di bengkel depan itu kebetulan lembur berdua nih sama PPIC depan. Kan PPIC-nya ada 2, PPIC 1, PPIC 2. Nah, beliau ini yang bisa bikin cutting stikernya. Jadi ngebantu lah. Nah, pada saat aku jalan ke arah gedung depan itu, di antara bis-bis itu kayak di dalam bis, itu kan bisnya udah hampir setengah jadi. Sudah ada kaca-kacanya itu. Kayak ada orang gitu. Orang lihat dari jendela, terus pindah lagi ke jendela satunya, pindah lagi ke jendela satunya, terus pindah lagi ke bis satunya, pindah lagi gitu. Orang yang sama? Nggak tahu, kayak kepala tapi cuma separuh gitu. Astaga. Terus pindah gini, terus pindah ke jendela sebelahnya, pindah jendela. Pokoknya setiap aku jalan tuh dia ngikutin pindah-pindah gitu. Tapi cepet gitu. Kayak Gak mustahil begitu jelas banget. berarti ya? Enggak. Soalnya kan gelap kan. Tapi kelihatan kayak siluet kepala gitu, bulat gitu lah. Separuh gini gitu. Terus kelihatan matanya putih. Putih belalak gitu loh. Putih banget. Tapi ada hitam-hitamnya. Cuma ini putihnya tuh kelihatan putih banget gitu. Nah itu. Terus akhirnya kita ngelebur. Aku nggak cerita nih sama teman aku. Takutnya dia takut nih. Pas nemenin aku malah nggak jadi dibikinin cutting stikernya itu. Selesai, dia pulang, aku balik lagi ke gedung belakang, ke workshop aku. Nah pas aku balik ke gedung belakang itu, di area yang bis-bis tadi itu kayak ada orang lewat tapi pelan jalannya. Cewek, kayak kuntilanak gitulah, tapi pelan jalannya. Cuma dia jalannya tuh bukan jalan setapak gini ya, jalannya kayak naik ini skateboard gitu, pelan gitu. Nah itu aku diemin, aku liatin sampai dia lewat, baru aku pergi gitu. Selang beberapa bulan, ini waktu mendekati aku mau resign Kak. Jadi aku resign itu kan tahun 2019. Itu kejadiannya aku ingat banget itu bulan Agustus setelah hari kemerdekaan, pokoknya tanggal 20-25an lah. Nah waktu itu kita lembur untuk ngerjain unit Amrol gitu. Amrol itu mobil angkut bak sampah gitu kan. Oh itu namanya Amrol. Nah waktu itu kita lembur itu sampai, aku ingat banget sampai jam 10 karena seharusnya kita ngelemburnya tuh sampai selesai. Selesainya itu kalau kita estimasi itu sampai jam 11 sampai setengah 12. Tapi karena ada kecelakaan kerja kita cut sampai jam 10. Kenapa? Waktu itu ada tukang yang bagian press potong besi plat. Ya, mesin plat yang gede itu ya, gede. yang nah, itu panjang. Itu kan ada tukang tersendiri tuh yang ngepres. Nah waktu itu mungkin karena dia ada kesalahannya, kencing sembarangan atau apa di belakang itu. Nah itu kan nggak boleh tuh, karena memang kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang senonoh di sana. Entah itu kencing sembarangan, entah itu ngapa-ngapain gitulah di sana. Nah mungkin dia kencing sembarangan di situ karena di kamar mandi waktu itu full orang-orang tukang pada mandi gitu kan. Dia kencing di situ terus dia balik. Nah pas balik itu sekitar jam 8:30 dia press plat gitu. Nah pas ngepres plat katanya dia ngelihat ada sosok itu sekelebat tapi bolak-balik sekitar 3 kali. Zret dari mana gitu. ke mana? Dari depan ini mesinnya itu dari plat situ. Nah tapi di depan itu pas dia ngecek itu nggak ada orang. Oh iya kan dia depan mesin plat ketutupan dong. Iya ketutupan mesin. Dari tapi sisi kan sini, kelihatan sisi sela-selanya itu. Ya karena bergerigi gitu kan mesinnya. Iya. Nah dia tuh ngelihat dari sela-selanya itu. Ngelihat sekelebat itu 3 kali. Nah posisinya kita workshop itu kan ada sekat 2 gini. Ditutupin sama plat-plat gitu. Nah pas dia ngelihat ngelihat gitu ya ke depan itu nggak ada orang. Karena orang-orang pada di sisi sebelah sana pada ngelas sama ngecat gitu kan. Nah dia masih ngelanjut itu mau potong-potong plat gitu kan. Pas dia potong lagi, dia ngeliat lagi nih, tapi sekali sekelebat gitu, sekelebat warna putih gitu. Pokoknya identik warna putih lah. Nah pas dia nggak fokus itu tiba-tiba jarinya kepotong. Ya Allah. Itu ada 3 jari kepotong. Ini dia kayak nggak fokus itu tiba-tiba 3 jari kepotong, putus. Terus kita berhenti,
Terus kita bawa dia ke puskesmas terdekat dan dirujuk ke rumah sakit. Anjir, itu sakit banget. Ya, itu sempat dia mau kehabisan darah sih waktu itu. Karena emang waktu itu darahnya udah berceceran gitu kan. Udah putus itu. Ini buat yang nggak tahu mesin plat itu berat banget loh ketika ini nimpa. Krek. Ya. Karena itu potongnya kan bukan nggak ada ininya. Jadi dia kayak besi ketemu besi gitu kan. Besi ketemu besi Besi dan ketemu itu besi tajam gerak banget. gitu. Dan itu sakit banget pasti. Iya. Tuh, udah putus banget. Potong gitu. Jadi itu kan langsung mau dibawa ke rumah sakit. Nah itu kan sempat kehabisan darah, ya hampir kehabisan darah. Terus selamat orangnya, dirawat, terus habis itu pulang. Nah pas waktu pulang itu jarak 1 minggu setelah dia habis dari rumah sakit itu dia demam 3 hari katanya, kata keluarganya. Kan dia kan dispen libur ya, karena habis insiden kayak gitu kan. Dia demam 3 hari, terus pokoknya demam tinggi terus. Nah pas selesai ke-3 harinya itu dia meninggal. Iya. Gitu. Nah katanya kan sempet ditanyain orang pinter yang dekat rumahnya dia. Istrinya bilang sih waktu aku ngelayat ke sana kan. Katanya itu dia tuh selama demam itu suka ngigau. Ngigau itu dia suka ngigau kayak jangan kayak takut gitu loh, kayak dikejar-kejar, jangan tidak pokoknya enggak kayak gitu-gitulah dalam bahasa Jawa ya. Terus katanya tuh kayak mau dibawa gitu ke tempat apa, tapi dia nggak mau. Pokoknya ngigo terus tiap malam. Nah pas ditanyain sama orang pinternya di situ, ini diikutin sosok gitu. Ini diikutin sosok dan yang ikut itu tuh bukan 1, tapi ada 3. Yang niatnya itu pengen ngajak orang tersebut itu untuk ke alamnya mereka gitu. Makanya dibuat sakit akhirnya meninggal. Nah karena si istrinya itu minta kayak ganti rugi ya apa ya, kayak ya duit inilah. Ya ke perusahaan. Nah si bos aku ini kayak percaya nggak percaya gitu loh, masih nggak percaya lah dengan hal-hal yang begituan. Jadi cuma dikasih yang buat kecelakaan kerja itu doang, tapi untuk yang meninggal itu dia nggak ngasih gitu. Karena kan asuransi kan. Iya, kalau emang kecelakaan kerja kan asuransi. Karena kan meninggalnya kan pada saat di rumah gitu loh, bukan pada saat waktu kecelakaan kerja kayak gitu-gitu kan. Udah. Semenjak itu banyak banget kejadian-kejadian yang aneh-aneh di workshop itu, terutama di workshop aku. Dari yang sering ada suara, ini yang ngedengerin karyawan ya, bukan aku. Kalau tukang-tukang itu pada saat mereka kerja ada yang ngedengerin suara ketawa cewek. Itu siang suara ketawanya itu. Nah pada saat itu aku nggak ada di situ. Jadi mereka tuh kayak mikirnya mungkin aku yang iseng gitu kan, jahil gitu ngerjain. Tapi pada waktu itu aku nggak ada di situ, aku lagi libur gitu kan, aku lagi nggak masuk kerja. Ada lagi kejadian tukang pada saat dia ke kamar mandi itu tiba-tiba dikunci, kayak kekunci gitu dari luar. Padahal kuncinya tuh slot dari dalam. Nah slotnya dibuka itu nggak bisa dibuka, kayak ada yang ngunci dari luar. Padahal nggak ada orang yang ngunciin. Nah pada saat dia ngunciin itu dia kan gedor-gedor. Pas gedor-gedor ada yang gedor-gedor balik. Iya. Pintunya itu. Nah dia gedor-gedor gitu, tapi yang gedornya itu cuma dok 3 kali. Nah pas dia berusaha untuk buka, didobrak, nggak ada orang. Gitu. Soalnya orang-orang pada sholat Jumat waktu itu. Siang itu kejadiannya. Terus lagi ada tukang yang sempet pingsan gara-gara kejatuhan ini loh, kayak bukan martil sih, tapi modelnya kayak martil, nggak begitu gede sih, bukan dari besi gitu. Aku nggak tahu sih namanya apa gitu. Pokoknya kejatuhan gitu. Bukan dari besi. Bukan dari besi. Palu lunak. Kayu gitu, palu biasa gitu loh, tapi dari kayu yang gagangnya kayu itu loh. Oh iya. Itu dia kejatuhan, kan dia kan lagi ngelas. Nah martilnya itu ditaruh di atas rangka besi yang atas itu. Nah tiba-tiba jatuh, padahal nggak ada yang jatuhin atau nggak ada guncangan gitu. Nah posisinya dia tuh pakai helm proyek gitu. Tapi pas dia jatuh itu sampai pingsan. Kok bisa? Katanya benturannya tuh keras sampai kepala itu sakit gitu katanya. Padahal itu martilnya kecil gitu, tapi kayak ada yang niban keras banget di kepala gitu. Tapi untungnya nggak kenapa-napa sih kepalanya. Itu terus ada lagi kejadian pada saat lagi sebat-sebat gitu kan.
pas selesai maghrib. Siapa nih? Si tukang ya? Si tukang lagi. Itu dia lagi sebat-sebat di depan workshop lah. Di depan workshop itu kan ada build up. Pas dia sebat-sebat gitu, dia tiba-tiba kayak ada kejatuhan air gitu kan. Nah pas dia ngeliat ke atas, ada kuntilanak yang lagi ngecas. Ya, anjir. Air liurnya lagi ngecas gitu. Di sini kuntilanak, terus di sisi pohon sana itu ada pocong. Kan ada pohon gede itu di sisi, sebelah sana. Pokoknya ada pohon gede lah di depan workshop itu. Itu ada pocong lagi berdiri di atas gitu. Pokoknya katanya sih di area situ banyak karena mungkin nyimpen build up yang bekas kecelakaan itu banyak banget, sama ada rawa-rawa sih di belakang. Terus kondisinya juga nggak terawat, jadi rumput-rumput di sana itu nggak ada yang bersihin, terus suka ada tukang-tukang yang suka kencing sembarangan atau apa kayak gitu-gitu, sehingga kayak ngundang makhluk halus yang di sekitar situ. Oke, ini cerita setelah kejadian berarti setelah kejadian yang plat tukang itu ya? Iya, yang plat kena itu. plat itu ya? Langsung banyak. Wow. Nah, setelah itu kita koordinasi nih, rapat nih sama manajer sama bos kita gitu kan. Kenapa nih ada kejadian-kejadian kayak gini? Kita solusinya kayak gimana? Nah, bos aku tuh kan orangnya maaf ya agak Chinese gitu ya. Jadi nggak percaya dengan hal-hal yang begituan. Tapi kita tuh kayak pengen kita tuh nyari keselamatan kerja lah. Pokoknya nggak ada kejadian-kejadian hal yang kayak gitu lagi. Kesepakatannya kita adain pengajian selama 7 hari 7 malam di workshop itu, di workshop kita gitu. Ngundang cuma yang pengajian itu cuma kita aja karyawan, sama ngundang ustadz yang deket-deket rumah situ, deket-deket kantor situ. Terus karena siapa namanya, bos aku ini orangnya non muslim ya, dia ngundang pastor gitu atau apa gitu untuk bersihin. Iya, pokoknya beda-beda agama lah ya, dari beda sisi. Ikut sama-sama bersihin lah, tujuannya baik ya sama-sama. Nah pas kita ngadain pengajian di hari ketiga, itu terjadi kesurupan massal lagi. Wow. Kesurupan massal itu sekitar 7-8 orang, 4 cewek 3 cowok. Dan itu kesurupannya macam-macam. Yang cowok-cowok ini ada yang kemasukan harimau, ada yang cewek ini ada yang kayak ular gitu, gigit-gigit gitu. Terus ada yang ketawa-ketawa kencang, pokoknya macam-macam lah. Dan itu rame banget. Akhirnya suster ngadain ruqyah massal di situ. Terus koordinasi dibersihkan. Terus kita katanya harus ngadain selamatan juga gitu selama 7 hari 7 malam. Cuma agak bertentangan nih sama bos aku. Karena mungkin nggak mau mengeluarkan budget banyak. Terus kayak enggak deh itu bukan deh itu kayak bukan masalah kayak gini, mungkin karena memang ada kecelakaan nggak disengaja atau apa kayak gitulah. Kayak berpikir logis banget lah. Berpikir logis lah waktu itu. Cuma karena kita antusias sendiri ya, akhirnya kita kayak patungan sendiri tuh. Waktu itu kita patungan. Akhirnya patungan sendiri? Iya, patungan untuk ngadain selamatan itu. Kita nggak peduli apa kata bos, yang penting karyawan kita di sana tuh selamat gitu, nggak ada kejadian kecelakaan kerja lagi. Nah itu. Nah selesai selamatan, ada lagi kejadian, tapi ini bukan di workshop aku ternyata, di gedung utama. Jadi ini gimana ya gedungnya ya? Jadi ini di belakang sini workshop aku, namanya workshop 2. Di tengah ini gedung utama. Gedung utama itu untuk kayak ada tamu-tamu, relasi-relasi, office kalau mau ke sana. Nah yang di depan itu gedung workshop pertama sama ruangan bos gitu kan. Nah waktu itu di office itu, ini kan biasanya kalau sore itu udah dimatiin lampunya semua. Nah waktu itu aku ngelembur sama temen aku, ada admin marketing di situ. Dia di situ sendirian, terus posisinya aku mau fotokopi SPK. Kita kan ada mesin fotokopi sendiri tuh. Nah fotokopi. Nah waktu itu di sisi kiri itu ada ruangan bos juga. Bosnya kan ada 2 gitu ya. Bos 2 lah pokoknya. Itu ruangannya kaca semua, nggak ada temboknya, jadi kaca. Nah pas aku fotokopi, ini kan ruangannya udah gelap tuh. Tinggal ruangan kita nih, tengah ini yang nyala karena dipakai temanku kerja. Pas aku fotokopi itu, temen aku fokus di depan komputer, tiba-tiba ada yang ngetok kaca dari dalam. Tok 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 di ruangan bos itu. Nah, kita ngeliat nggak ada orang, gitu kan, mustahil. Terus kita ngeliat CCTV juga nggak ada orang, kan ada CCTV-nya, ada monitornya. Udah lanjut.
Lanjut lagi, aku masih fotokopi karena emang deadline gitu kan, fotokopi banyak SPK. Ada yang ngetok lagi. Nah pas ketokan kedua itu, kursi bos kita itu kan kursinya kan kayak kursi gaming gitu loh, yang muter itu. Iya. Itu tiba-tiba muter. Anjir. Muter kayak apa ya? Muternya itu keras banget. Dari situ kita lari, nggak berani. Terus kita minta bantuan security untuk nemenin kita untuk beres-beresin barang-barang kita untuk pulang, kayak gitu. Jadi katanya itu setelah di workshop 2 itu bersih, berpindah ke gedung ini office depan. Tapi ternyata bener ya, pas selamatan udah aman ya workshop ya. Jadinya malah pindah ke office. Iya, ke office depan. Karena emang selamatannya cuma di workshop belakang doang aja. Karena apa ya, yang paling ekstrim kan di kejadian itu. Iya. Nah, pindah di situ. Setelah pindah di situ, diselamatin lagi, pindah ke gedung depan. Wah. Nah, gedung depan ini kan emang kebetulan aku nggak di workshop itu. Teman-teman semua yang ada yang handle di situ. Nah, itu banyak dari cerita teman-teman tentang pengalaman horor di sana juga. Jadi pada saat mereka ngelembur, ada deadline bikin bis pariwisata gitu ya. Nah pada saat itu mereka bikin fiber untuk bis-bisnya itu, rangka bisnya itu. Kan bisnya ini kan di dalam itu kan ada unit high S berjejer nih. Oke. Nah ada sekitar 3 atau 5 unit. Ada 9 unit. Jejernya 3-3. Nah tukang-tukang itu benerin yang di belakang, unit yang belakang. Yang depan itu udah jadi semua. Nah pada saat mereka bener yang di belakang itu, ada salah satu tukang itu ngelihat di unit depan, pokoknya baris kedua itu ada orang ngelihat ada orang yang ngelihat dari dalam unit itu ngelihat ke arah tukang, dan itu cuma diem ngeliatin gini doang. Jadi ngebelakang gitu loh, di kaca belakang gitu, dia ngeliatin gini. Itu sosoknya cewek, nggak tahu pakai baju apa, cuma kelihatan kepala sama rambut panjang. Dan itu matanya bolong. Wah. Nggak ada matanya. Gila. Terus dia ngeliat ada taringnya, terus senyum sampai sini, sampai telinga. Itu kelihatan jelas banget. Karena emang posisinya kan masih terang itu. Itu kelihatan jelas banget. Akhirnya mereka keluar pergi. Nggak ada yang berani untuk lembur. Terus kejadian kedua itu di bagian ini bikin sarung kursi. Yang jok yang itu. Backlight itu. Jok mobil itu kan di atas. Iya. Tukang jahitnya itu di atas. Nah itu waktu itu dia bikin, itu sekitar jam 5:30 sore sih. Dia tuh bikin jok gitu. Nah pada saat dia sibuk ngejahit itu, ada yang kayak ngegeser-geser benda-benda yang di situ. Padahal nggak ada orang, terus dicek itu nggak ada tikus. Kan mikirnya itu kan logikanya tikus mungkin ya. Tapi dicek itu nggak ada tikus. Karena pada saat dia ngelihat itu benda berhenti. Terus dia sibuk ngejahit lagi, bendanya itu bergerak lagi. Terus pas dia ngeliat itu benda berhenti lagi. Kayak gitu terus. Tapi dia masih tetap stay untuk ngejahit, nggak pergi gitu. Terus yang berikutnya itu di ruangan HRD. Ruangan HRD-nya itu kan di workshop pertama, di depan. Sebelahan sama ruangan bos pertama. Nah, ini ada aku, temen aku, HRD, sama PPIC pertama. Nah waktu itu kita lagi makan-makan lah, sore ya, kita lembur lah, makan di situ bareng-bareng, istirahat gitu. Di atas itu ada ruangan, jadi tingkat 2 lah. Di atas itu jarang banget orang untuk kesana. Pokoknya cuma kayak berkas-berkas gudang lah, anggap aja gudang. Tempat gudang gitu, penyimpanan ya? Tapi aku sering ke atas itu cuma buat ngambil stiker logo gitu kan. Nah waktu itu kita lagi di dapur makan. Nah pas di tangga itu temen aku yang admin marketing itu kayak ngeliat di tangganya ya, yang tangga ke bawah itu kayak ada cewek lagi gini, gitu. Kelihatan rambut sama kepala tapi separuh gini. Terus habis itu pas dilihat langsung gini lagi. Ya. Cepet pokoknya. Terus dia kan masih denial ya, masih mikirnya mungkin halu kali ya gitu kan. Udah masih makan. Belum cerita. Nah pas dia beberapa menit kemudian, sekitar 5 menit itu dia ngeliat ada sosok gitu dari atas itu kayak separuh doang itu
Kayak kelihatan gitu loh dari tangga itu loh. Kayak gini ya tangga gitu ya. Nah itu kelihatan separuh gitu. Separuh orang. Putih-putih, kayak kuntilanak gitu. Nah, pas dia kayak ngasih tunjuk teman-teman gitu, ada sosok, ada kuntilanak gitu kan. Pas dilihat itu sosoknya udah hilang. Jadi kita nggak ngelihat, tapi temen aku yang ngelihat. Dari situ kita pergi dah gitu. Jadi kayak sosoknya ini berpindah-pindah gitu loh dari gedung office ke gedung pertama gitu. Tapi sampai sekarang sih katanya sih ya dari semenjak aku resign itu gedung itu belum pernah diselamatin, cuma gedung yang belakang aja. Karena emang yang gedung belakang sering ngalamin kecelakaan kerja. Workshop belakang itu aja ya? Cuma katanya yang sosok yang korban kecelakaan kerja yang kepalanya nggak ada itu berpindah ke workshop depan. Oh iya? Iya, karena dia kan kayak sering ke workshop depan juga katanya. Kalau ambil cat apa segala macam sering diperbantukan. Nah itu katanya sering ke workshop depan. Suka kayak minta tolong gitu, tolong, cuma nggak ada kepalanya, tapi ada suaranya, tolong carikan kepala saya kayak gitu. Itu siapa aja yang denger? Maksudnya yang sering, yang pernah dapat tukang-tukang yang ada di workshop depan, yang sering lembur apa segala macam. Tapi itu di bagian belakang, bagian kayak oven unit itu. Pokoknya di area-area cat katanya kayak gitu. Sukanya itu nguncungnya di situ. Oke. Betul. Terus akhirnya sampai pada akhirnya itu pada saat aku mau resign itu sekitar 1 minggu sebelum mau resign, bos aku yang ngalamin sendiri. Jadi bos aku tuh waktu itu lembur. Ini kan bosnya ada 2, cewek sama cowok. Nah waktu itu yang lembur itu bos cewek gitu. Dia ruangannya itu yang di office, bukan yang di workshop depan. Nah waktu itu dia lembur. Karena ada deadline gitu dari pemerintahan gitu kan. Dia lembur, nggak tahu ya ngerjain apa gitulah di ruangannya gitu. Nah waktu itu kita nggak ada. Kita pada sholat maghrib sama ada yang cari makan. Jadi dia sendirian tuh sama saudaranya sih di depan. Tapi saudaranya di depan. Nah waktu itu dia kayak diisengin ada gelas di meja itu kayak geser-geser sendiri pertamanya itu. Dia geser-geser sendiri. Padahal dia yang paling skeptis untuk masalah hal yang kayak gitu. Sampai dia yang ngelarang kita untuk ngadain selamat itu yang itu. Gitu. Geser-geser sendiri. Nah, logikanya dia tuh masih dia mikirnya mungkin gravitasi bumi gitu. Getaran. Karena memang di depan perusahaan kami itu banyak truk-truk lewat gitu. Nah, masih logika seperti itu. Sampai pada akhirnya pada saat dia ke toilet itu dia ngelihat ada sosok perempuan di dalam toilet. Jadi ini toiletnya itu cuma kloset doang. Nggak ada cuma kloset sama ember gitu doang. Nah, kan sempit. Si ceweknya ini tuh berdiri di dekat klosetnya itu. Di sampingnya kloset. Itu langsung dia tutup terus dia lari ke ruangannya. Nah, habis itu di ruangannya itu diganggu lagi, kayak bukunya itu jatuh. Bukunya itu jatuh, di raknya itu jatuh. Nah, karena dia terhimpit, dia lari ke atas. Dia lari ke atas kan office-nya ada di lantai 2, ada lantai 2. Lantai 2 itu buat kita meeting biasanya. Pas dia lantai di atas itu, ya kesalnya dia kan di lantai atas itu kan gelap banget, nggak pernah dinyalain lampu kalau kita nggak meeting. Pas dia di lantai atas, sembunyi di ruang meeting, itu kursinya itu kayak ada yang ngebanting. Kursi kuliah itu loh. Itu kayak ada yang banting. Itu ada sekitar 3 kursi yang dijatuhin. Gila. Sampai akhirnya dia pingsan. Terus kita nyari tuh. Karena kita sadar kan mobilnya ada kok orangnya nggak ada. Kita cari-cari di workshop nggak ada. Terus kita cari-cari ke atas. Akhirnya kita temuin dia dalam keadaan pingsan. Tuh pingsannya lumayan 1,5 jam dia baru sadar. Terus gimana? Pas sadar gimana? Trauma terus akhirnya dia kayak percaya terus ngadain selamatan kedua. Pas ngadain keselamatan kedua itu pas aku udah resign gitu. Dia akhirnya percaya ya? Akhirnya percaya. Tapi akhirnya balik lagi nggak percaya lagi. Katanya teman aku sih ya. Gimana sih? Waktu teman aku masih di situ. Karena kejadian-kejadian horor itu masih berlanjut di workshop pertama. Karena dia kan memang udah jarang sering ke kantor nih. Yang sering ke kantor suaminya. Kayak gitu. Jadi kayak berlanjut gitu loh. Kayak gitu sih. Gila.
Tapi pas denger dia pingsan nggak tahu kenapa kayak puas aja gitu. Iya, kayak kita tuh kan nggak percaya sih lo. Iya kan nggak percaya sih lo. Pingsan juga gitu. Sorry ya. Cuma kadang itu kayak kita ngerasa kasihan juga sih. Iya, kasihan tapi ya. Tapi kita juga nggak memungkiri ya, maksudnya kalau mereka nggak percaya kita ya. Ya hak mereka lah. Hal yang wajar sih ya mereka ya. Hak Kayak gitu-gitu mereka sih. lah, percaya nggak percaya. Tapi ya kalau ada orang nggak percaya digituin kayak gimana ya rasanya? Kan lu sih nggak percaya. Iya, kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Iya, lu sih nggak percaya. Walaupun kita nggak nge-gimmick, tapi dia kayak ngeliat sendiri tuh kayak, wah. Lah itu kan dari awal Kena batu. gelas geser dia masih mikir gravitasi kali. Iya, gravitasi mikirnya. Iya, Dia cerita-cerita sendiri. Oh, mungkin gravitasi. Terus dia cerita ngeliat sosok perempuan, rambutnya ke depan semua, berdiri gini gitu kan. Tangannya tuh ke depan gini gitu kayak sadako gitu. Terus lari ke atas, malah ada kursi dibanting-bantingannya dia pingsan gitu. Kenapa dia refleksnya lari ke atas ya? Karena Ngiranya kalian di atas? Apa enggak, gimana? ya refleks aja. Mungkin cari tempat tersembunyi gitu loh. Karena katanya sosok ini tuh kayak berpindah-pindah gitu. Dari kamar mandi, pindah ke ruang depan, kan di situ ada meja biliar ya. Pindah ke meja biliar, di atas meja biliar berdiri. Anjir. Terus dia mau ke dapur, dia pindah ke dapur. Terus akhirnya dia ke atas gitu. Oh makanya diarahin ke atas ya sama si sosok itu ya? Padahal di situ lebih serem sih. Iya. Kalau biasanya sih kita kalau meeting di sana tuh hawanya lumayan serem. Aku kira dia refleks ke atas ngiranya kalian lagi di atas. Enggak, karena kita lagi keluar cari makan gitu. Oke, dari cerita Kana nih berarti sosok yang mengalami kecelakaan kerja pertama ini, yang lagi ngechat, itu berarti ya memang nggak spesifik ya gangguannya, maksudnya nggak terus-terusan ya? Enggak terus-terusan. Tapi ketika ada nggak waktu di mana ini parah nih gangguannya, ada waktu tertentunya nggak gitu? Biasanya tuh di malam Jumat biasanya. Malam Jumat sama malam Selasa. Pokoknya malam Selasa legi itu. Dia keluar itu, si yang kecelakaan kerja ini? Semuanya. Dari sosok kuntilanak apa semuanya tuh keluar. Yang ganggu-ganggunya tuh mungkin kayak suara-suara, terus lewat-lewat bayangan-bayangan kayak gitu-gitu. Tapi yang lebih ekstrim sih mungkin tukang-tukangnya ya, yang lebih sering ngalaminya ya daripada akunya gitu. Karena mereka di lapangan kan ya. Kalau aku sih mungkin lebih ke waktu aku ke belakang itu. Tapi ya aku ngebayangin workshop tuh emang nggak tahu kenapa ya kayak serem aja gitu, soalnya kan banyak besi-besi gitu. Iya, banyak besi-besi, terus besi-besi itu kayak nggak tahu kenapa kayak magnet aja buat mereka tuh. Di besi-besi itu. Tahu setiap workshop banyak ini juga sih unit-unit yang bekas-bekas kecelakaan kayak gitu-gitu. Gila, ngeri sih. Jadi inget workshop kampus gua. Yang terakhir nih mungkin daerah si area tempat kerja Kana ini. Itu area apa sih Kak? Semuanya maksudnya sekitarnya itu apa sih? Apa emang di kawasan industri atau emang itu tuh ya udah di pinggir jalan gede aja dan samping-sampingnya kan gedung-gedung atau gimana? Sebenarnya sih kalau kawasannya itu sederetan itu industri. Cuma kebetulan untuk yang workshop aku sendiri itu di pojok. Jadi tempatnya itu pojokan. Samping itu udah kayak lahan kosong yang masih mau dibangun workshop. Samping kiri itu keluar itu pintu tol. Oke. Jadi kayak apa ya? Kayak pojokan tersendiri gitu loh. Yeah. Jadi kayak misalnya ada kejadian-kejadian apa gitu, kita tuh kayak susah untuk cari bantuan ke tempat lain. Ke tetangga gitu. Ya, susah. Ya karena kan harusnya kan misal di kawasan industri kan ada sebelah nih. Iya. Kita lebih kayak jalan apa ya? Jalan raya besar lah. Gitu. Lintas lah ya. Lintas. Dan ya kebayang sih itu banyak, berarti ya memang semuanya itu produksinya selain ambulans banyak banget ya. Sampai kayaknya semua angkutan buat pemerintahan di situ semua apa gimana? Pemerintahan, kebanyakan sih kita bikin yang unit untuk pemerintahan. Kayak mobil Spantan. Spantan itu kayak mobil bak polisi itu loh. Nah, gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi kita lebih sering bikin mobil ambulans atau bis-bis kayak gitu-gitu. Oke, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Kana ya tentang kejadian-kejadian horor yang terjadi di workshop karoseri tempat dia bekerja dulu. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa nih mampir ke channel Spotify-nya
Kak Ana itu di podcast kisah horor. Itu masih berlanjut terus ya Kak ya? Terima kasih ya. Episodenya ya. Makasih udah dipromoin. Masih terus berlanjut dan itu nanti ada yang baru nih Kak? Ada yang baru ya? Ada, nanti collab sama Kak Gilang. Ya, ntar ada juga cerita di situ di tempatnya Kak Ana. Pokoknya di situ jangan lupa di-follow juga ya Kak ya. Itu ntar linknya ada di follow Spotify, Noise, Apple Podcast, Google Podcast, di mana aja platform podcast kesayangan kalian. Kalau Spotify itu ya enak aja gitu, misalnya misalnya yang nggak suka ada videonya atau emang pengen ngedenger aja ya ke Spotify biasanya orang-orang larinya. Mana aja lah pokoknya di follow. Dan nanti ya di sini Kak Ana bakal nyeritain nih cerita keduanya yaitu waktu penelusuran ya Kak ya. Waktu penelusuran itu berarti sempat bikin konten penelusuran. Iya di YouTube. Oke, itu kemana aja Kak? Di daerah mana maksudnya? Jawa Timur masih? Jawa Timur, Jawa Tengah. Tuh. Oke, udah mulai ke luar provinsi berarti nih ya. Udah ke Jawa Tengah juga soalnya dan ya itu katanya banyak kejadian-kejadian yang emang baru ditemuin Kak Ana nih di situ dan belum diceritain ya Kak ya dimanapun ya, apa gimana? Ya ada yang udah tapi ini yang aku ceritain yang belum aku pernah ceritain. Oke, nah itu nanti cerita kedua dari Kak Ana ya tentang penelusuran yang dia lakuin dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Kak Ana Kak, thank you banget Kak ya udah nyeritain kejadian horor ini sama sahabat Lonjeng terutama sama aku Kak. Thank you banget dan lancar terus buat PKH-nya. Amin. Akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Saya Ana izin pamit juga. Bye bye.